Tahun 2021 akan ada ini, akan ada peristiwa besar, jatuh pesawat, Tuhan katanya. Saya meramal, akhir dia hukumnya, murtad. Tidak ada satupun ya makhluk yang ada di langit dan ada di bumi hatta para malaikat. Ya, tentang apa? Al-ghaibah, mengetahui yang gaib. Yang gaib itu dua, Pak, di antaranya. Sesuatu yang tidak terlihat, imma di balik tabir, di balik tembok, atau sesuatu kejadian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Malam ini seperti biasa kita akan membacakan, mengkaji kembali pelajaran materi yang sangat penting yang berkaitan dengan akidah. Itu di materinya mestinya tauhid saja atau ya secara umum. Nanti orang nggak ngerti akidah sofia itu apa itu. Akidah sofia itu maksudnya akidah yang bersih. Sofia itu artinya bersih. Nanti tauhid saja, tauhid pembatal keislaman gitu saja. Jadi orang nggak ngerti. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pembahasan sebulan yang lalu, jadi sebelum pembatal atau bahasa para ulama, nawaqidu tauhid au yang kusuhu, yang membatalkan ketauhidan atau yang mengurangi, ya. Tidak membatalkan tapi mengurangi nilai ketauhidan seseorang. Materi ini sangat penting seperti yang kita sampaikan, karena banyak hal-hal yang oleh sebagian kaum muslimin digampangkan, digampangin dalam perkara pembatal atau yang mengurangi ketauhidan, sehingga para ulama memberikan penjelasan kalau sholat saja ada syarat rukun dan yang membatalkannya, haji ada syarat rukun dan yang membatalkan haji. Juga sebentar lagi kita puasa, ada yang membatalkan puasa, ada syaratnya, ada rukunnya. Rukunnya cuma dua kalau puasa itu tidak susah, niat sama menahan diri. Ya, nggak seperti sholat. Rukunnya ada 13, ada yang mengatakan 16. Hampir secara global itu 13. Juga haji, syarat haji, rukun haji. Nah, hadirin, yang membatalkan puasa dibahas juga oleh ulama. Yang membatalkan haji, yang membatalkan puasa, ya, membatalkan zakat tidak terlalu jauh dibahas karena jarang. Ada syarat sah zakat saja, rukun zakat. Ya, syarat sahnya harus Islam. Nah, jamaah sekalian, kalau batal puasa, batal sholat, maka bisa diulang sholatnya. Nah, ini kalau dalam pembahasan rukun Islam pertama, jarang sekali dibahas syarat rukun syahadat. Syarat rukun syahadatain atau yang membatalkan syahadat. Nah, ini kalau kata ulama dipelajari secara mendalam, insyaallah ya, kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil itu tidak akan terjadi atau mungkin jarang bisa diminimalisir. Salah satu yang harus dipahami kemarin adalah rukun daripada syahadat. Jadi syahadat itu ada dua lafaz, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pembahasannya tersendiri. Ada pembahasan la ilaha illallah, ada pembahasan Muhammad Rasulullah. Kalau pembahasan la ilaha illallah, kata ulama rukun la ilaha illallah sendiri ada dua. Ada la ilaha, ada illallah. La ilaha itu artinya an-nafyu,
menafikan seluruh penyembahan kepada selain Allah. Illa itu menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Jadi itu sempurnanya orang beriman, keyakinannya harus seperti ini. Dia nafikan seluruh penyembahan kepada selain Allah dan tetapkan Allah. Jadi jangan hanya menetapkan Allah, tapi yang lain tidak dinafikan. Paham hadirin ya? Paham gak nih? Kita kepada Allah, tapi yang lain tidak dinafikan. Dia kepada yang lain menyembah juga. Nanti ada pembahasan khusus nih berkaitan perdukunan. Ini menjadi heboh di media, ya, karena telah diresmikan Persatuan Dukun Nusantara. Jadi dukun sekarang ada wadahnya, dilegalkan. Polisi mau membubarkannya bukan pada perdukunannya, tapi pada kumpulnya. Pas didatangi waktu deklarasi cuma 5 orang doang, jadi gak jadi dibubarkan. Jadi polisi bukan pada praktek dukunnya ya, pada sangat terlarang. Karena menurut mereka harus berdasarkan undang-undang. Undang-undang kan membubarkan dukun itu gak ada. Nah, hadirin yang dilakukan oleh Allah. Jadi saudara kita ini yang melakukan praktek perdukunan itu mereka bersyahadat, mengucapkan la ilaha illallah juga. Dia mengatakan kita berdoa kepada Allah tapi melakukan praktek dupa, bunga-bunga. Bahkan ritual pertamanya akan ada festival santet. Festival apa namanya? Ya mau ada festival. Jadi tahap pertamanya akan ke tempat apa namanya Pak di Jawa itu arwah, pokoknya hutan belantara lah di sana, tempat para jin berkumpul. Ya, ini mengerikan. Ya, kemudian saya dapat edaran, bahkan ada sekarang setelah diresmikan dia mengadakan seminar internasional. Jadi dibuka dan diberikan ruang. Padahal ini praktek sangat terlarang Pak. Jangankan dukunnya, kata ulama di sini. Ya, jadi kita masuk pada pembatal pertama nih. Ya, jadi kalau kesyirikan jelas. Ini banyak yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang paham. Kata ulama, ini kita sambung ya. Hal yang bisa membatalkan dan mengurangi tauhid yang pertama yaitu iddia ilmu ghaib, dan juga yang kedua hampir sama, as-sihru wal kahana wal arafah. Jadi satu dengan nomor 2 ini hampir bersamaan. Iddia ilmu ghaib fi qiraatil kafi wal finjani wa ghairihima. Yang pertama, sering terjadi praktek mengaku ilmu ghaib dengan cara membaca garis tangan. Ya, gimana nasib kamu? Aneh bin ajaib. Dari mana bisa orang baca nasibnya dengan garis tangan? Kafi itu garis tangan. Wal finjan atau wadah yang berisi air. Itu biasanya untuk melihat pencuri. Kalau barangnya kecurian, di mana ada barang itu? Ya, saya juga kurang paham. Cuma kita membaca kitab ini prakteknya, karena kalau dialog harus ada dukunnya. Ya, gimana prakteknya? Benar apa loh di Bang Rahman? Jadi kebiasaan orang jahiliyah itu Pak, ada wadah isi air, kemudian dia bersemedi sebentar, ada bayangan. Nah ini kira-kira si fulan yang mencuri. Itu haram. Masalahnya dari mana dia tahunya? Ya, atau membaca garis tangan, atau waqaim atau yang lainnya. Ya, seperti meramal, dia ilmu itu meramal sesuatu yang terjadi akan datang. Tahun 2021 akan ada ini, akan ini. Ada peristiwa besar, jatuh pesawat, Tuhan katanya. Saya meramal. Akhir dia hukumnya murtad. Ya, itu murtad. Si dukunnya. Nanti orang yang percayanya tergantung apakah karena kebodohan, ya, atau mohon maaf, ya, tadi dia ikut-ikutan begitu karena tidak belajar agama, itu masih dimaafkan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Surat An-Naml. Katakan ya Rasulullah nih, tidak ada satupun ya makhluk yang ada di langit dan ada di bumi hatta para malaikat. Ya, tentang apa? Al-ghaibah, mengetahui yang gaib. Yang gaib itu dua Pak, di antaranya. Sesuatu yang tidak terlihat, imma di balik tabir, di balik tembok, atau sesuatu kejadian yang akan datang. Zodiak bintang begitu. Pak hadirin ya, kalau mengira-ngira seperti yang kita sampaikan, bukan meramal, menurut perakiraan cuaca
Karena dilihat oleh satelit, oleh apa hadirin? Pergerakan apa? Awan. Ya, kemungkinan ini cuaca agak ekstrim, sehingga ya hati-hati kepada para pengendara juga di lautan, nelayan jangan dulu turun. Ya, itu insya Allah Pak, kata ulama tidak disebut meramal karena apa? Ada ilmunya. Beda dengan ilmu dukun. Pakai dupa bisa menahan air hujan. Yang disebut dengan apa Pak? Pawang itu. Tanyakan kepada mereka, pakai apa kalian itu menggunakan pawang menahan air hujan kalau ada hajatan itu. Ya, ini hati-hati. Paham hadirin? Kata Allah sendiri, tidak ada yang bisa mengetahui makhluk yang di langit. Para malaikat kemudian dia makhluk makan nasi sama kita. Berarti ada sesuatu pada diri Anda ini. Ya, makhluk yang di langit, makhluk itu selain Allah, Allah Khaliq. Man fis samawati, dan juga di muka bumi. Ya, yang gaib kecuali Allah. Nah, ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Jin, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulih. Dialah Allah yang mengetahui gaib. Tidak Allah nampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali dari kalangan para nabi. Nah, ini pengecualian. Nanti ada para ulama mengatakan kecuali para nabi sebagai mukjizat. Ya, kok Nabi Muhammad tahu si fulan akan masuk surga? Gaib bukan itu, Pak? Gaib. Ini ada dalilnya, illa man irtadha min rasulin. Kecuali orang yang Allah ridhai, yang Allah kehendaki dari kalangan para rasul. Kalau para dukun rasul bukan. Ya, kalau para dukun bukan rasul. Kan Rasulullah sedang duduk-duduk dengan Abdullah bin Amr, ada seorang yang lewat gitu. Ya, kalau tahu pengen ahli surga atau pengen tahu penduduk surga si fulan. Sampai 3 kali kan membuat penasaran Abdullah bin Umar. Ada mengatakan Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar. Sahabat yang ditanya, mau tidak Abdullah? Ya, penduduk ahli surga kamu pernah pengen itu si fulan. 2 kali Rasulullah, bahkan sampai 3 kali. Beberapa sahabat dijadikan surga oleh Rasulullah. Itu kan yang gaib. Ini namanya mukjizat nubuwah. Ya. Ada juga di akhir zaman akan ada begitu jamaah sekalian. Laki-laki dikejar-kejar oleh wanita sebanyak 50 orang wanita. Yang satu berbanding 50. Itu yang gaib. Akan ada dajjal. Akan ada binatang melata yang besar dari bukit Sofa di akhir zaman. Yang paling aneh juga Pak hadirin, matahari terbit di sebelah barat. Gaib bukan itu? Gaib. Kan nggak tahu kita, Nabi tahu dari Allah. Sama yang tipe anil hawa ini wa ila wahyu. Dia tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ila manil tabamir. Akan ada turun Nabi SAW. Ya, akan ada turun Nabi SAW. Itu gaib. Penenggelaman bumi. Jadi para ulama membagi Pak ciri kiamat yang besar dan yang kecil. Yang besar menjelang hari kiamat, yang kecil-kecilnya sudah terjadi dan sedang terjadi. Ya, Nabi SAW menyatakan dalam hadits yang sahih nanti di Arab, di daerah Arab, padang pasir itu akan hijau. Dan ini sudah mulai sekarang. Kemudian ada juga hadis-hadis tentang yang sekarang sedang terjadi di akhir zaman umatku, mereka akan minum khamr dengan nama yang berbeda-beda. Yusammuna bil ghairi ismiha. Di akhir zaman akan ada umat Nabi Rasulullah, umat Rasulullah itu macam apa? Umat Islam. Kalau non Muslim sudah biasa. Dan terjadi banyak anak muda Islam minuman keras yang namanya berbeda-beda. Angker bir. Ada tuak biasa yang punya duit sedikit, manajer. Tidak semua manajer itu wine. Kalau angker bir itu orang-orang pinggiran, gak selevel. Ini wine.
dianggap style, itu gaya hidup. Bapak-bapak, alhamdulillah jangan sampai kepikiran itu. Bahkan kita harus kompak, harus bersama-sama, kerjasama, kepala lingkungan, RT, tokoh agama, takmir masjid, supaya di lingkungan kita tidak ada yang minuman keras. Makanya di rumah kami RT-nya buat awit-awit yang diedarkan keluarga. Tidak boleh minuman keras di lokasi di perumahan ini. Tidak boleh bawa perempuan yang bukan mahramnya. Karena biasa begitu kan, sebagian orang investasi sewakan sama orang lain. Ya, kemudian yang nyewanya cowok atau imam cewek, datang laki. Dikecualikan dalam keadaan darurat sampai jam 10 saja. Itu aturan dari kami, Pak. Sampai jam 10. Itu pun pintunya harus terbuka. Begitu. Jadi kalau ada tamu laki di kosan cewek, rumah kosong itu, pintu harus dibuka. Nanti kelalang keliling tuh siapa? Tukang satpam. Kalau jam 11 belum pulang, apalagi pintunya ditutup dan digelapin, udah didenda 5 juta. Udah 2 kali, 3 orang udah didenda. Untuk menyelamatkan, ya, didendanya 5 juta, Pak. Kalau enggak, motornya kita sita dulu. PRT dengan kami ada 3 polisi, 1 tentara. Tentaranya provos yang di komplek kami itu. Jadi udah konsultasi, itu buat aja oleh kalian gitu, PRT-nya. Ya, tapi didukung oleh aparat. Dengan izin Allah sampai sekarang aman lah, mudah-mudahan. Ya. Cuma ini anak muda yang sembunyi-sembunyi kadang-kadang minuman keras itu, nggak kelihatan dia, sembunyi-sembunyi kadang-kadang. Ya. Karena di tempat kami itu Pak dekat dengan tempat kampus. Nah, jadi harus kompak Pak, karena kejahatan minuman keras ini berat. Dia dikatakan oleh ulama sebagai apa? Induk daripada kejahatan. Orang minuman keras kan mabok. Kalau mabok bisa apa Pak? Membunuh, bisa memperkosa. Ya hadirin, kalau bila anak kita kecil-kecil, orang mabok kan nggak sadar, ditarik tuh. Anak kecil umur SD 8 tahun, bawa, naudzubillah ini, kan orang mabok, melempar rumah orang, berkelahi. Dan bagus tuh semenjak dari awal sini. Ya, takmirnya kerjasama dengan lingkungan. Setiap RT perwakilan RT-nya. Ya. Nah, kembali lagi hadirin, jadi para nabi itu diberikan oleh Allah pengecualian yang tujuan mereka ya diberikan itu sebagai mukjizat. Mukjizat, kejadian yang luar biasa para nabi untuk meyakinkan siapa hadirin? Umatnya atas kebenaran risalah yang dibawa. Terutama Rasulullah SAW itu sampai dihitung oleh ulama, hal-hal yang disampaikan oleh Nabi akan kejadian di akhir zaman. Untuk yang besarnya saja, ciri kiamat besar itu 10. Yang kecilnya Pak hampir berapa? 50-an. Terjadi peperangan, ya. Kemudian akan ada api muncul dari Hijaz, pernah terjadi di Madinah. Kemudian perseteruan kaum muslimin. Mohon maaf tapi hadirin ya. Jadi waktu beliau bertemu dengan Sayyidina Hasan, cucunya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Hadirin, beliau menggendongnya. Beliau sayang sekali sama cucunya ini, Hasan dan Husain. Hasan kakaknya. Allah bedanya saya kurang tahu ya. Tapi yang jelas enggak sampai 5 tahun bedanya. Ada yang mengatakan 1 tahun dengan adiknya ini. Digendong Sayyidina Hasan itu. Kama qala Nabi sallallahu beliau bersabda, kelak cucuku ini ya pemuda surga akan mendamaikan 2 kelompok besar dan menyatukan kaum muslimin. Setelah wafat siapa hadirin? Sayyidina Ali. Itu kan ramalan. Ya, perkiraan, tapi bagi Nabi bukan ramalan. Nubuat, ingat sekali lagi. Itu kan memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Tapi Rasulullah berdasarkan apa? Kelak cucuku ini akan menyatukan 2 kelompok yang bertempur, yang berseteru. Dia mempersatukan dan kembali umat Islam bersatu. Sewafatnya Sayyidina Ali terjadi perpecahan. Ya.
Maka kaum muslimin mengangkat siapa? Hadirin, putranya Sayyidina Ali Hasan ini. Tiba-tiba Muawiyah mau ultimatum dirinya atau mengumumkan beliau juga jadi khalifah. Sayyidina Hasan di mana, Pak? Di Kufah. Muawiyah di mana? Di Damaskus, Suriah. Itu hampir terjadi. Akhirnya Sayyidina Hasan bin Ali udah, ya kalau beliau Muawiyah mengumumkan sebagai khalifah, saya turun saja. Begitu. Beliau saja sudah, masya Allah, dasar ini. Ya, hampir terjadi pertempuran. Ya, nah itu jamaah sekalian, nubuat, kejadian-kejadian akan datang yang disampaikan oleh Nabi itu bukan meramal. Tadi saya selalu ucap meramal, ya. Karena biasa bahasa kita memperkirakan sesuatu disebut apa, Pak? Cuma ramal identik dengan apa? Dukun, ya namanya. Di nubuat, kejadian-kejadian yang akan datang yang disampaikan oleh Nabi SAW itu adalah benar. Itu adalah benar. Ya, maka Nabi mengatakan di akhir zaman umatku tidak akan bisa lari dari apa? Riba. Dia akan jauh dari riba. Dia pun terkena apanya? Debunya. Ya, agak susah kita salah lari dan berat. Yang penting kita tidak dengan yang lain, Pak ya, hati-hati Pak ya. Bapak-bapak yang punya kelebihan rezeki, temannya di kantor butuh, terkadang kita namanya kehidupan lagi ada, kadang lagi tidak. Saya pinjam ke Bapak Takmir 1 juta, Pak Takmir ini ada, nanti bulan depan saya bayar. Kata Pak Takmir gimana? Ustaz, saya lupa sih nama Bapak siapa Pak? Pak? Pak Nyopa, saya pinjam 1 juta ya. Kata Bapak, Ustaz, kalau ke yang lain itu 1.300.000 lebih. Karena Ustaz teman saya 1.150.000 aja. Lumayan buat uang Ben 150. Ridho Ustaz, saya ridho itu. Ridho Ustaz rela ya. Saya mengiyakan itu karena terpepet. Kalau enggak dikasih. Semua begitu kan dari itu. Ridhonya juga kepepet. So kalau dia nggak mengiyakan itu tidak dikasih. Misalnya saya nggak mau Pak, oh nggak jadi berarti Ustaz. Gitu. Jadi kelebihan itu kalau usah diucapin. Pengertian aja saya sendiri ngerti itu. Nggak usah diucapkan di awal. Ada saya kasih, nggak ada nggak apa-apa. Pak 1 juta. Ada rezeki sebagai ucapan terima kasih boleh itu. Pak terima kasih saya dikasih pinjam tolong Pak buat sedikit lah beli kopi. Enggak disebutin di awal. Ketika bulan yang akan datang saya pinjam lagi kapan mungkin bulan akan datang. Pak Nyopa ini nggak boleh berharap. Pasti kalau pinjam Ustaz dikasih lebih ini. Dia berharap. Pas saya nggak ada kelebihan Pak, ini mohon maaf, 1 juta aja. Nah ini kemana-mana nggak apa-apa nih kita ngobrol lagi. Nggak, saya 1 juta aja. Ikhlas di depan dia ke rumah, ngerumah ke istrinya. Kemarin dia ada kelebihan 150.000. Nanti mah kalau pinjam lagi jangan dipinjemin. Berharap dosa itu. Jadi biasa aja. Ada kita pinjemin, alhamdulillah. Saya punya, tentu harus dikembalikan. Ada kelebihan nih. Nggak boleh diucapkan di awal. Namanya juga. Nah bisa selalu menyampaikan umatku akan melakukan praktek itu dan sudah banyak terjadi. Nah, ini kita kepada ibu-ibu kasih tahu Pak itu jangan sampai ya, karena dosa riba itu paling ringan apa Pak? Seperti berzina dengan ibunya. Dalam riwayat yang lain 36 kali berzina dengan orang lain. Ya, kalau kita baca Pak mengerikan. Kemudian hadirin yang melakukan Allah, bagaimana prakteknya? Sama dengan sihir dan tukang ramal atau dukun. Apa bedanya tukang ramal dan dukun? Kalau tukang ramal, dia meramal sesuatu. Dukun biasanya merangkap dari tukang apa Pak?
Tapi tukang ramal kadang nggak merangkap jadi apa? Dukun. Kadang nggak. Dia meramal aja kayak zodiak bintang gitu. Ya, nauzubillah. Itu pun haram dua-duanya, tidak boleh. Kenapa dikatakan dukun? Karena prakteknya dia meramal juga dan terkadang, Pak, nauzubillah ya, dua tukang sihir dan dukun ini. Ima dia mempraktekkan sesuatu atraksi saja, tidak melukai orang. Tidak apa-apa. Itu juga tidak boleh. Ya, nah saya melukai orang dengan santet dan guna-guna enggak. Bisa oleh dia dukun yang tidak boleh. Itu kan gitu, Pak. Di wawancara sama wartawan kan, Pak, katanya banyak yang protes. Karena ini sebagiannya ngerti agama. Bisa baca kitab begitu. Punya pondok kan? Ketuanya punya pondok, Pak. Persatuan Dukun ini yang di Banyuwangi. Dia punya pondok ketuanya. Kan diwawancara banyak yang protes, Baju Sulama sudah mengingatkan. Ya, alasannya kami dukun yang membawa kebaikan, menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang mau cerai, bisnis-bisnis yang bangkrut. Kami tak mengguna-guna kok, enggak. Justru kami akan melawan ya guna-guna itu. Waduh, ini jadi subhan, menyelesaikan urusan kesulitan orang. Kan Allah yang bisa. Kemudian dia, makanya kenapa dilarang? Karena dia, kata ulama, khosaisul ilahiyah, kehususan yang Allah hanya dialah yang bisa, yang maha kuasa. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian diklaim oleh sebagian orang bahwa dia juga walaupun tidak mengatakan saya seperti Tuhan, bahasanya dikelabui kita, Pak. Serahkan semuanya kepada Tuhan, kita sebagai syarat saja. Begitu. Dilihat prakteknya pakai apa dia ngobatin orang. Tahu hadirin, mindahin penyakit ke hewan, mindahin penyakit lewat telur. Ulama menjelaskan dengan apa dia mindahinnya, malaikat atau dengan setan. Begitu, sama sekali. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan para ulama yang lain, tidaklah seseorang praktekkan sihir dan dukun kecuali dia mesti menggunakan apa, Pak? Jin. Fasadu, dan Al-Quran menyebutkan fasadu, bahwa sebagian manusia minta kekuatan kepada jin. Fasaduhum rohako, dan jin pun merasa apa? Sombong. Karena disembah-sembah. Baik, kemudian minta kekuatan. Nah, ada tambahan dari ulama. Tidaklah si jin itu memberikan apa? Kekuatan kepada orang dengan gratis. Mesti ada sesuatu yang disebut dengan apa? Tumbal. Nah, tumbalnya yang kita lihat di film-film itu ya zaman dulu banget. Ada ini, ada itu, ada hewan. Boleh jadi tumbalnya bukan seperti materi yang terlihat. Bukan tumbalnya zaman dulu gadis, umpamanya di halaman mana. Bukan tumbalnya hewan, tapi tumbalnya adalah Bapak kekafiran atau kesyirikan, yang itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Salah satunya kami pernah mendengar ada dukun muslim, syaratnya tidak boleh mandi besar. Tidak boleh mandi apa, Pak? Mandi besar. Karena ilmunya akan luntur. Dia mengatakan, teman yang cerita ini tabe, Pak ya. Terus saya punya dukun itu ada. Dia mengklaim saya tidak ingkar kepada Tuhan, kepada Allah, saya sholat semua. Cuma itu ada syaratnya. Ya, cuma tidak boleh mandi besar aja. Dia pakai ngomong cuma. Padahal sangat penting, Pak. Karena syarat sah orang sholat itu apa, Pak? Kalau habis mandi, kalau junub, mandi bas, wudu dia berpuluh-puluh kali nggak cukup. Mandi bas sekali aja. Kan ulama begitu, Pak ya. Kalau ada sungai, Bapak, kita waktu kecil nyemplung berkali itu. Itu sah mandi itu dengan niat. Dalam hati, ya, saya niat mandi besar di mazhab Syafi'i untuk meyakinkan bahwa dia niat. Coba kalau nggak niat, itu kayak mandi biasa, kayak kita berenang-renang aja begitu. Di mazhab Syafi'i dianjurkan itu diucapkan nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar. Begitu. Kalau bahasa Indonesia saya niat mandi besar. Atau kalau Bapak masuk kamar mandi biur-biur, mandi apa ini Anda? Mandi pagi ternyata.
mau ke kantor nggak dibasahin rambutnya. Itu kalau dipraktikkan pada, atau mandi gerah. Kalau mandi besar harus niat. Ima di dalam hati, Pak, silakan. Saya niat mandi besar begitu. Ya. Kemudian ada yang mau, ya saya tidak membidahkan karena di madzhab Syafi'i untuk memastikan. So, kalau nggak diucapin, Anda pasti apa tidak dimandi apa? Ya. Kalau wudu mah Pak, wudu itu jelas wudu, saya niat wudu. Kalau mandi ini dia apa, Pak? Bisa banyak mandi. Mandi gerah, mandi pagi, mandi besar. Maaf ya, saya walaupun tidak mengucapkan ya, karena kita mohon maaf ya, karena baca kitab, sebab mohon maaf, kita kalau mau mandi besar, saya niat dalam hati saya niat mandi besar. Bahasa Arabnya agak panjang, nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbar lillahi ta'ala. Hati-hati, makanya sunnah dimulai mandi besar itu dengan wudu, jelas nih dia mandi besar. Kalau mandi pagi itu dengan apa, Pak? Ya tanpa dimulai dengan wudu. Sunnah wudu dulu, Pak. Kata Aisyah, Rasulullah SAW setiap beliau mau mandi besar itu berwudu seperti wudu dalam sholat, seperti wudu mau sholat, Mama. Itu benar-benar wudunya. Tidaklah karena wudu ini mau mandi besar semaunya, cepat kecepuk, karena bakaran mandi besar juga enggak. Rasulullah SAW itu memulainya dengan wudu dulu, sempurna wudunya. Selesai wudu baru beliau membasuh. Sebelumnya mohon maaf ya, beliau membasuh kembali dengan tangan kirinya. Jadi bersih dulu tuh. Begitu hadirin ya, selesai wudu baru beliau yang mana dulu, Pak? Yang kanan. Yang kiri baru kepala dikit. Kalau pakai shower tuh yang kanan dulu. Kita biasa kalau pakai gayung enaknya yang kiri kan? Ini dulu tuh, Pak, betul. Padahal mayat kanan dulu. Sunnahnya. Ya. Nah, jamaah sekalian, tidak ada yang gratis. Nah, orang ini dilarang mandi besar oleh mimpinya itu. Berarti selama ini dia sholat-sholatnya tidak apa, Pak? Tidak sah. Di Damaskus pernah terjadi oleh ulama, dijelaskan, menceritakan bahwa ada seorang yang bisa terbang di awan dan melewati air tanpa basah, berjalan seperti di atas tanah. Pas meninggal dunia, wasiat sama anaknya tidak boleh apa? Didatangi kamarnya. Penasaran ulama kan? Aneh nih bapaknya. Dia menampakkan seolah dia wali begitu. Nanti dulu, kalau Pak wali itu Pak ya, ada keajaiban tidak bisa diulang-ulang. Ingat, dicatat baik-baik. Kata ulama, kalau yang terjadi pada siapa, Pak? Pada wali tidak bisa terjadi apa, Pak? Dan tidak bisa diatraksikan. Ya, besok atraksi lagi nih, nggak bisa. Itu namanya bagian istidroj. Ulah tipu daya setan, hati-hati. Ya, kalau wali itu dia dalam keadaan terdesak. Jadi ini mah dia berjalan di atas air, lihat oleh orang nih, saya lihat nih, berjalan lagi, waduh ini banyak. Apa Pak hadirin? Dia sholat. Dia sholat. Apa setelah itu oleh ulama, di kamarnya ada kamar mandi. Didobrak kamar mandinya, kaget para ulama, melihat apa, Pak? Dia tidak pakai air mencuci bekas buang air besar, buang air kecilnya, pakai tisunya Quran. Itu kekufuran paling apa? Paling jahat. Setan telah memberikan segala-galanya dengan syarat kamu apa? Kufur pada puncaknya. Membersihkan buang air, tisunya Quran, lembaran bercecer. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati. Ya, makanya kepada persatuan hukum kita tidak menuduh dia melecehkan Quran, tidak. Cuma para ulama mengkhawatirkan Anda tidak diberikan apa? Minimal itu sesajen. Minimal apa, Pak? Sesajen. Imar dupa atau makanan itu yang dipersembahkan di bawah pohon. Itu pasti. Makanya mereka akan ada festival apa begitu ya? Bukan santet ya. Pokoknya yang berbau mistis, festival nasional. Ritualnya nanti di Alas Purwa namanya di Banyuwangi. Nah ini mohon maaf hadirin, ya sangat dikhawatirkan karena ini merusak akidah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Ya, tetapi setanlah yang kufur dan dia mengajarkan, setan itu mengajar ke manusia akan sihir. Intinya menurut ayat ini yang melakukan praktek sihir adalah kufur.
Nah, yang datangnya nih Pak, itu berbeda pendapat para ulama. Ya, di hadis-hadis yang sahih saya kutipkan, ada Imam Muslim, ada Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, riwayat pertama, man ata arafan fasalahu an syai'in lam yuqbalahu salatan arba'ina lailatan. Siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun dan dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun tersebut, tidak akan diterima 40 malam salatnya. Berarti tidak kafir Pak yang datang ini. Yang datang ya si pasien-pasien itu yang ada masalah tadi ini menjadi subhat sehingga sebagiannya membela. Ini bagus kok, harus diapresiasi. Dia mau menyelesaikan apa bedanya dengan psikologi itu? Cuma kami pakai ritual. Ya. Yang mau cerai, ada pemuda yang tidak bisa kawin datang ke kami. Pengasihan, perjodohan, ya, yang bangkrut usaha datang. Bahkan dari festival ini akan ada pengobatan gratis dan konsultasi tadi. Kata mereka, ada pengobatan non medis dengan gratis. Kalau kita non medisnya dalam Islam disebut apa Pak? Ruqyah syar'iyyah dan herbal. Kita ada. Jadi menariknya dan agungnya Islam ini, setiap sesuatu yang diharamkan mesti ada apa? Solusinya. Haram minuman keras, tapi minuman yang lain boleh tidak Pak? Boleh. Dan lebih banyak para pemuda mencari yang satu. Yang jus ada 6 jus, 7 jus itu. Macam kopi aja udah ada 6 kopi, 7 kopi. Ya. Itu nggak dicari, tapi yang dicari apa Pak? Angker dia. Aneh. Bapak silakan. Anak saya hobi karsu itu loh Pak, aneh ya. Anak muda orang Karangsukun punya outlet 4 apa 5 ya. Jadi pengusaha sekarang. Ya. Karsun apa susu karsun itu? Ternyata Karangsukun. Ya. Sering jadi pembicara di entrepreneur itu di Masya Allah itu anak muda itu. Itu ada kan di jalan ini. Itu kali itu loh Pak, dekat jembatan irigasi itu. Ini saya baca ada 12, ada berapa macamnya. Itu saja udah halal ini. Belum Bapak ke kafe-kafe itu yang halal. Banyak banget. Belum ke ini, angkringan atau angkringan. Minuman hangatnya ada berapa macam. Itu gak dicari. Yang ditanyain apa? Tua. Angker itu. Yang sehat-sehat banyak. Saya coba itu di angkringan, penasaran banget. Minuman jahe, minuman ramuan ini hangat dan langsung keringatan. Dingin begini keringatan. Wih, jadi seger. Karena saya senang dia itu yang kecil itu lah. Ya, ini pada sehat. Yang dicari apa? Pak, mengambil keuntungan dengan cara pinjam meminjam. Jadi pinjam meminjam itu hadirin apa? Sosial. Saya pinjam motor. Kalau Bapak ingin dapat pahala, pinjemin saya, alhamdulillah. Nggak boleh itu. Kata Amin, saya pinjam motor. Iya, tapi asal dibensinin full ya. Itu bukan riba, tapi nggak dapat pahala. Kalau pinjam meminjam itu jelas kita minjem cangkul, cuma harus tanggung jawab. Kalau rusak harus dia. Ibu-ibu pinjam panci, pinjam ember. Begitu Pak. Sama dengan pinjam uang. Pinjam uang nggak dilebihin, menolong. Tapi yang ditolongnya harus mengerti. Jadi tidak mengambil keuntungan dari pinjam meminjam. Allah mengharamkan mengambil keuntungan pinjam meminjam. Dalam Al-Quran, wa ahallallahu bai'a wa harama. Allah mengharamkan riba, tapi jual beli apa Pak? Dihalalkan. Zina Pak, ya Allah naudzubillah, selingkuh apa haram. Tapi kawin dipermudah, dibuka lebar. Bahkan bukan hanya satu, berapa? Kalau berani. Ya, Pak, berzina haram, ditutup rapat, gak boleh. Dia ancam yang dijaga dan gadis 100 kali dicambuk. Kita yang udah kawin berzina Pak, itu dipukuli pakai batu segede-gede begini sampai mati. Saya sampai tanya di kelas ke ulama, saya bisa nggak digantung? Saya digebukin, enggak. Hukumnya harus dipukul sampai mati. Gimana kalau nggak mati-mati? Sampai mati. Gimana kalau sehari nggak mati? 2 hari dipukulinnya. Kan Pak dipukulin itu nggak susah matinya Pak. Orang ditembak kan, mohon maaf ya,
mohon maaf tapi gantung gitu. Cepat matinya. Eksekusikan oleh brimob itu yang dihukum mati bukan narkoba itu di Nusa Kambangan. Pembunuh perampok kan begitu. Nah, kalau dipukulin kan, gedebak. Orang bersini begitu tuh Pak. Tapi oleh aparat, jaksa, hakim memutuskan, bukan oleh warga, bukan. Begitu. Yang berzina itu diancam keras, ditutup rapat, enggak boleh kawin, dibuka lebar. Bahkan bisa lebih daripada apa tadi? Kalau berat, silahkan 4 kalian boleh. Ada yang lebih kelolosan 9 ikuti Nabi kan. Wah, ada itu bapak-bapak Jawa itu 9 istrinya, karena Nabi juga 9. Ada kiai di Jawa di sana, tanyakan dong. Itu mah 9 disibuk Nabi. Jadi Pak, dukun, praktek, sihir apa itu haram. Ada dalam Islam, ada ruqyah, pengobatan herbal yang memedis kena sihir kena itu, ini dengan ruqyah. Ada, alhamdulillah. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ikhlas tulus membacanya, ya, baca dengan ayat kursi itu ayat ruqyah dengan doa. Ya, mana Pak Jamil itu ahlinya, Ustaz Jamil. Nah, beliau konsultasi. Nah, kita ruqyah itu Pak nggak bisa mereka dan ramal-ramal. Oh, Anda kena santet enggak? Jadi diagnosa dulu dibacain Quran. Kalau nggak ada reaksi apa-apa, berarti dia bukan karena disantet orang, bukan oleh jin. Kita pernah meruqyah begitu Pak. Tidak semua orang ruqyah itu karena diguna-guna. Ya, nanti Pak Ustaz Jamil menjelaskan. Jadi Pak, orang kesurupan itu ada 3. Ya, ada dia mendatangkan sendiri, tahu itu ya. Jadi dia mengundang jin. Auzubillah itu. Ada kan orang dengan mantra-mantranya. Yang kedua Pak, didatangi jin iseng. Ada lagi ngelamun perempuan, masuk aja dia. Hanya banyak ngelamun. Di pondok itu ngelamun gini, menjerit aja. Dia nggak memanggil, datangi. Dan kita pernah lihat itu teman-teman praktek kan. Itu si perempuan udah 6 tahun apa 5 tahun dari SMA Pak sampai kuliah. Saya ngeliatin aja karena kita bukan ahli. Ditanya, saya mau kawin sama dia, saya cinta sama dia. Nanti jinnya itu udah diterangkan, nggak bisa kamu alamnya lain, bapak apa saya pokoknya harus kawin. Gimana akadnya kamu, walinya siapa? Di mana mau kawinnya ini? Tuh diyakinkan begitu susah jin itu, nggak mau tahu kayak anak kecil. Akhirnya diruqyah oleh teman-teman. Ada juga Pak yang kesurupan itu dikendalikan oleh dukun. Ya, disuruh siapa kamu? Disuruh si fulan. Itu agak susah. Maka itu yang ahlinya. Ada juga yang diruqyah berkali-kali, enggak. Kami pernah itu ada perempuan kurus gitu. Enggak mau makan, diam aja. Pak ibunya coba ruqyah itu. Ada 2 orang teman itu Ustaz. Kan ruqyah itu harus keras pembacaannya. Enggak boleh berkumar kami, enggak boleh gini. Enggak boleh. Harus baca keras. Nanti orang mendengar, oh ayat Al-Quran, oh salawat, oh doa. Tapi kalau umat kami boleh bungkus dengan badan seberobak jam sudah duluan dulu, jam sudah duluan dulu. Mantra berarti. Syarat ruqyah itu harus dibaca dengan apa Pak? Keras. Ya, ingat itu Pak. Bapak-bapak baca keras. Pas diruqyah oleh 1 jam 2 jam mana capek, ditanya. Karena dia asalnya dari Sunda, orang Selagalas tapi dari Sunda. Saya tanya dengan bahasa Sunda, "Neng, kenapa kamu kena setan ya, jin atau apa?" "Enggak Pak, saya bukan kesurupan." "Kenapa?" "Saya mau kawin nggak jadi, saya pacar saya kabur." Kan, "Oh, ini mah harus konsultasi ke ahli psikolog." "Terus gimana Pak Haji?" kata ibu. "Bawa ke Selagalas ke RSJ." Tapi bukan dia ini Pak. Enggak, konsultasi aja ke sana. Dia kasih obat penenang, dikonsultasi. Jadi enggak tiba-tiba udah, wah ini mah enggak. Ada orang karena seperti itu. Nama dirinya. Nah ini teman-teman para ustaz di grup-grup ustaz itu kemarin menginformasi pengajian dan buat Jumat, tolong disampaikan tentang masalah apa? Bahaya perdukun. Nah, ini kebetulan hal yang membatalkan dalam keislaman yang pertama itu mengaku ilmu gaib, praktek sihir dan perdukun. Bagi orangnya, kita yang datang 40 malam sholatnya tidak diterima. Nah, kalau meyakini itu hampir sama dengan dia. Kamu meyakini wah benar ramalan Mbah Dukun benar-benar terjadi 2021 jatuh pesawat luar biasa ini.
itu naudzubillah kitanya yang tidak melakukan praktek, khawatir bukan hanya sekedar sholat tidak diterima, naudzubillah ya, takut keluar dari ajaran Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan sudah dua pulsa. Kita akhirnya doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.